Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di Bakat Masak. Di video kali ini saya akan bagikan resep pastel rogut yang enak banget teman-teman. Nah, pastel rogut ini bisa tahan sampai 4 hari dalam freezer teman-teman. Jadi kalau kalian ada acara atau pesanan yang jumlahnya banyak, kalian bisa buat pastel seperti ini. So, langsung aja kita bikin. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dulu dan aktifin tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Berikut adalah bahan-bahan dan cara membuatnya. Pertama teman-teman, kita tumis bumbu halusnya yang terdiri dari 2 siung bawang putih ukuran besar, 4 siung bawang merah ukuran besar, dan setengah sendok teh garam. Tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, masukkan potongan wortel sebanyak 250 gram atau 3 wortel ukuran besar teman-teman. Kemudian masukkan 250 gram potongan kentang atau setara dengan 2 kentang ukuran sedang. Kemudian aduk bumbu dan sayuran ini sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 250 ml air teman-teman. Kemudian aduk kembali, biarkan air ini sampai menyusut dan sayuran ini empuk teman-teman. Jadi sampai airnya menyusut dan mendidih gitu ya. Baru setelah itu tambahkan setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh kaldu ayam, 1,5 sendok makan gula pasir. Oke, aduk kembali teman-teman sampai tercampur rata semua bumbu ini. Agar rasanya lebih nikmat, sebaiknya tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris teman-teman. Kemudian aduk kembali. Oke. Kemudian sekarang kita larutkan 2 sendok makan tepung terigu protein sedang ke dalam 100 ml air teman-teman, sebagai bahan pengental dari rogut ini. Oke, setelah dituangkan, aduk-aduk terus sampai tepung ini membuat si rogut ini kental teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah selesai, sisihkan dulu. Sekarang kita bikin adonan kulitnya. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 14 sendok makan, setengah sendok teh garam. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Tuangkan 2 sendok makan full margarin yang sudah dicairkan teman-teman. Margarin ini kondisinya masih panas banget ya. Kemudian aduk kembali sampai mendapatkan tekstur adonan yang menggumpal. Tambahkan 90-100 ml air, kemudian aduk sampai rata teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan dengan menguleni menggunakan tangan. Uleni adonan kulit ini sampai tercampur rata teman-teman. Nggak usah sampai kalis, cukup adonan kulit ini tercampur rata saja, tidak perlu sampai kalis mulus gitu ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sebaiknya kita istirahatkan selama 15 menit agar adonan lebih rileks dan lebih lentur teman-teman. Setelah 15 menit, nah ini udah hasilnya. Adonannya lebih lentur teman-teman. Sekarang kita akan bagi adonan menjadi 12 bagian. Oke, kalian bisa timbang dulu atau langsung aja dipotong-potong seperti ini. Oke, roll dulu teman-teman. Kemudian kita akan potong menjadi 2. Dan masing-masing bagian atau masing-masing potongan ini akan dipotong lagi menjadi 6 bagian teman-teman. Jadi satu resep ini akan menghasilkan 12 pastel. Oke, setelah itu masukkan ke dalam wadah dan tutup agar permukaan dari adonan ini tidak kering teman-teman.
Ambil satu bagian, kemudian bulatkan terlebih dahulu ya teman-teman, supaya saat digilas nanti atau digiling dengan menggunakan rolling pin, bentuknya itu menyerupai lingkaran teman-teman, jadi nggak membleber kemana-mana ya. Ini ketipisannya itu sedang, jadi tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal teman-teman. Beri 1 sendok makan full raw good sayur yang udah kita buat tadi dan potongan dari telur, dan lipat menjadi setengah lingkaran seperti ini. Kemudian rapatkan dengan menggunakan jempol teman-teman. Sisakan kira-kira 1 cm atau 1,5 cm untuk kita lipat-lipat teman-teman. Nah, cara melipatnya ini cukup gampang, jadi kalian harus perhatikan ya. Dipencet kemudian dimasukkan ke dalam, dipencet lagi untuk merapatkan, kemudian ditarik, ditipiskan, ditarik keluar dan dilipat kembali, dipencet lagi, dipencet-pencet, dilipat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi melipat pinggiran pastel ini butuh kesabaran ya. Awal-awal sih emangnya susah, tapi kalau udah terbiasa kalian pasti mahir teman-teman. Oke, dipencet keluar, kemudian dilipat ke dalam. Seperti itu teman-teman. Nah, cukup mudah kan ya, cukup mudah dipraktekkan. Jadi awal-awal kalian harus banyak belajar. Nah, rapi seperti ini kan, jadinya pastelnya seperti ini. Oke, satu resep menghasilkan 12 pastel. Nah, untuk 6 pastel ini saya akan simpan di dalam freezer selama 4 hari teman-teman. Untuk cara simpannya kalian bisa cek di video selanjutnya. Dan untuk pastel yang ini, di piring ini saya akan goreng langsung teman-teman. Goreng di dalam minyak yang udah benar-benar panas teman-teman. Gunakan api sedang aja. Usahakan pastel ini, semua permukaan pastel ini terendam teman-teman. Oke, goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Kalau sudah berwarna cantik kuning kecoklatan, sekarang kita akan angkat dan siap untuk kita sajikan. Kita nikmati bersama keluarga tercinta. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, 6 pastel yang sudah saya goreng. Tampilannya seperti ini ya, kepangannya atau pinggirannya itu rapi teman-teman. Kemudian kalau dibelah ini masih panas banget. Nah, isi raw goodnya itu full banget teman-teman. Sedikit aja bagian yang masih kopong. Terus nah, pinggirannya ini crispy, rasanya pas, enak banget. Ini bisa dijadikan frozen food teman-teman. Kalau kalian pengen tahu bagaimana caranya membekukan pastel, bisa cek di video selanjutnya. Nah, semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum.